Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Sekarang kita masuk ke dalam penutup atau khatimah konsep keimanan kepada hari kebangkitan. Al-imanu bil ba'tsi. Ini adalah satu prinsip yang harus diyakini oleh umat Islam, apalagi di zaman sekarang, di tengah badai fitnah, banyaknya syubhat dan orang-orang yang menyebarkan pemahamannya untuk meragukan hari kebangkitan ini. Sekarang kita baca al-imanu bil ba'thi, al-imanu bil ba'thi, yaitu beriman kepada hari kebangkitan. Wan nasu idza matu yub'atsun. Kata Syekh di sini, atau sahibul matan, an-nasu, orang itu, idza, apabila matu, mereka meninggal, yub'atsun, mereka akan mereka akan dibangkitkan. Ya. Wad dalil, dan dalilnya qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, minha khalaqnakum, minha khalaqnakum, dari tanahlah kami ciptakan kalian, wa fiha nu'idukum, dan di bumi atau di tanah itulah kami kembalikan kalian. Setelah diciptakan terus dikembalikan lagi, berarti kan diwafatkan. Kemudian wa minha nukhrijukum, dan dari tanah tersebut yang tadinya dikembalikan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala taratan ukhra, kesekian kalinya. Ini ada di surat Thaha ayat 55. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan ini. Karena ini adalah Al-Qur'an, kalamullah, perkataan Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita coba lihat penjelasannya. Intaqala ila aslin akhara. Syekh penulis matan berpindah kepada asal atau prinsip yang lain, jelas ya. Karena tiga prinsip utama telah dibahas. Nah, al-imanu bil ba'thi nanti juga dibahas juga setelah ini, al-imanu bir rusul atau al-hisab wal mizan. Itu memang masuk dalam konteks apa namanya? Akidah. Yang ini merupakan rangkaian peristiwa iman kepada hari akhir. Harusnya dimasukkan kan di pembahasan rukun iman yang kelima. Namun di sini beliau bahas lagi. Sebelumnya memang sudah dibahas secara umum. Nah, di sini beliau bahas di akhir sebagai penguat dan penegasan. Ini adalah topik yang penting. Wahwal imanu bil ba'thi. Yang dia itu adalah iman kepada hari kebangkitan. Maksudnya annahu laisal muradu, ya. Laisal muradu mauta faqat. Ya, fathah. Hmm. Muradu. Annahu laisal muradu mauta faqat, bahwasanya yang dimaksud dengan hari kebangkitan itu bukan cuman kematian. Bukan kematian saja, fakot, ya, saja. Nahnu alimna, ya. Kami telah mengetahui, alimna. Wal kullu ya'lamu, dan semua orang intinya apa? Ya'lam. Juga tahu, hatta al-kuffar,
wal malahidah, bahkan sampai orang kafir, ya, wal malahidah orang ateis tak bertuhan, waz zanadiqah orang-orang zindiq, kulluhum ya'lamuna mereka semua itu ya tentunya mengetahui annahu la budda minal mauti, bahwasanya apa? Sudah pasti adanya peristiwa kematian. La ahada tidak ada seorang pun yungkiru al mauta. Tak ada seorang pun yang mengingkari namanya kematian. Yang namanya kematian itu syai'un mahsusun. Li'annahu syai'un mahsusun. Karena kematian adalah sesuatu yang dirasa, mahsus, yang dirasakan. Ya, yang di yang dirasa atau diindra, diindra. Lakinna asya'na, lakinna asya'na. Nah, akan tetapi asya'an di sini artinya yang menjadi pembahasan, ya, yang menjadi apa? Pembahasan. Nah, ini. Akan tetapi yang menjadi pembahasan fil ba'thi ba'dal maut. Ya, yang menjadi pembahasan adalah kebangkitan setelah kematian. Kebangkitan setelah kematian. Nah, hadza mahalun niza'i bainal mu'min wal kufar. Ini adalah mahalun niza, posisi perselisihan atau celah antara kaum mukmin dan orang-orang kafir itu berselisih faham. Ya, titik perbedaan kontras. Gitu ya. Nah, al-ba'tsu ba'dal mauti dan kebangkitan setelah kematian wa huwa i'adatul ajsam, yaitu pengembalian tubuh, ya, ajsam, pengembalian tubuh allati tafattat, ya, tafattat, tafattat, yang mana tubuh itu telah terurai bertebaran, ya, wasarat, dan dia pun telah menjadi romim waturaban, ya, waturaban, debu atau tanah begitu ya, watafaraqat, dan terurai fil ardi di tanah. Ini kan tentu kalau orang dikubur kondisinya demikian, tubuhnya nggak karu-karuan, hancur, ya, tafarraqat. Apa yang tafarraqat? Ya, ajsam. Yang tafarraqat itu adalah ajsam, gitu. Fil ardi. Nah, ketika tubuh itu dikubur karena meninggal, ya, setahun, 2 tahun, bahkan sampai 10 tahun, bahkan lamanya di dalam kubur, nah, tubuhnya hancur, kemudian tu'adu wa tubna kama kanat. Nah, inilah kuasa Allah. Ketika hendak dia dibangkitkan, maka dikembalikan lagi. Waktu benar dibangunkan lagi. Kama kanat, sebagaimana aslinya, sebagaimana asalnya. Li'annal qadira, karena yang mampu ala insya'iha, karena yang mampu atas membuat tubuh tersebut awwala marratin,
pertama kali, pertama kalinya, qadirun ala i'adatiha. Ya tentu lebih mampu lagi untuk apa namanya? Mengembalikan seperti semula. Summa ketika dikembalikan itulah tunfahu fiha al-arwahu. Ditiupkan ruh kembali. Al-arwahu fa'ilnya tunfahu. Summa tataharrak. Kemudian tubuh tersebut bergerak. Watasiru minal kubur dan berjalan dari kubur ilal mahsyar. Ke mahsyar. Liqaulihi ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubi yu yufidun di surah Al-Ma'arij ayat 43. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Oke, muhtiina ila da' di surah Al-Qamar ayat 7 sampai 8. Di sini dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan pensyarah la ahada yatakhallafu. Nah, ya. Tak ada satupun yatakhallaf yang tertinggal ketika berjalan menyusuri. Ada satupun yang tertinggal fahadzal ba'tsu maka hari kebangkitan ini hakun betul-betul benar ya la raiba fihi tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hari kebangkitan atau adanya hari kebangkitan tidak boleh diragukan. Nah, ini faidah lugawiyah di sini Syekh menggunakan raib bukan hanya sekedar ragu tapi memang tidak bisa diingkari karena raib dan syak itu berbeda. Syak itu hanya sekedar ragu tapi kalau raib keraguan disertai pengingkaran. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Quran ini adalah petunjuk di surah Al-Baqarah awalnya dzalikal kitabu la raiba fi. Demikianlah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun. Nah, di ayat yang lain surah Al-Baqarah pun juga pakainya raib ketika orang-orang kafir jahiliyah ragu dan mengingkarinya. Dan Allah tantang wa in kuntum fi raibin. Nah, fi raibin. Jika kalau kalian in kuntum fi raibin. Nah, ragu dan mengingkari mimma nazzalna ala abdina kata Allah fa'tu bisurah maka datangkan satu surat yang semisal. Allah tantang balik mereka karena mereka menantang Allah. Baik. Kita lanjut. Wa man ankarahu fahuwa kafirun dan jelas siapa saja yang ya mengingkari hari berbangkit ini atau hari kebangkitan ini maka dia dianggap sebagai kafirun billah. Kufur dia kepada Allah. Kufur dia kepada Allah. Nah, wal imanu bil ba'thi karena yang namanya iman kepada hari kebangkitan huwa ahadul arkani as-sittah. Salah satu rukun iman yang 6 lil iman ya. Allati qala fiha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi Muhammad SAW telah mengatakannya antuk minabillah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang belajar hadis arba'in pun mengetahui hadis tersebut. Nah, faman lam yu'min bil ba'tsi wal yaumil akhir. Nah, siapa saja, siapapun, maka siapapun yang tidak beriman kepada hari kebangkitan dan hari akhir, fa innahu yakunu kafiran billah, maka sesungguhnya dia menjadi orang yang kufur ingkar kepada Allah. Walau syahida bi alla ilaha illallah, meskipun walaupun dia itu bersaksi di lisannya bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Walau sholat meskipun dia sholat, wasoma meskipun dia puasa di bulan Ramadan, wahaja meskipun dia haji, dan juga zakat, wa zakat. Ya. Nah ya, wa fa'ala ta'at
Meskipun dia apa? Walaupun dia melakukan ketaatan. Fa idza ankara al-ba'tsa, maka apabila dia mengingkari yang namanya al-ba'tsa, kebangkitan, atau syakka fihi, atau dia meragukan terkait hari kebangkitan tersebut, fa innahu yakunu kafiran billah, maka sesungguhnya dia itu menjadi orang yang kufur ingkar kepada Allah. Wa adilatul ba'tsi katsiratun di sini. Adilatul ba'tsi katsiratun. Dalil-dalil hari kebangkitan katsirah banyak. Minha di antaranya qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, minha khalaqnakum yang tadi ya. Nah, ini maksudnya nih, yakni al-ardh. Yakni al-ardh minha, dari apa? Dari tanah. Khalaqnakum, kami menciptakan kalian. Ini kata Allah. Hinama khalaqa Adama abal basyariyah. Nah, tentu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, Nabi Adam alaihi salatu wassalam, abal basyariyah, bapaknya manusia. Wa fiha nu'idukum, kata Allah, ya di dalam tanahlah kami kembalikan kalian, yakni ba'dal maut maksudnya. Jadi setelah kematian. Nah, setelah kematian itu manusia kan apa? Dikubur. Itu maksud dari dikembalikan ke tanah. Wa minha, dan dari tanah juga nukhrijukum taratan ukhra. Inilah yang disebut dengan ba'as, ya. Wal ba'tsu. Hadza huwal ba'tsu. Alifnya ke spasi ya. Baik. Fahadhil ayatu. Nah, maka ayat ini yang tadi dibaca tuh, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, tadommanat, ya. Tadom tadommanat al al-bud'a, domah baknya, al bud'a wal i'adata. Oke, tadommanat, mencakup atau meliputi yang namanya al bud'a, apa? Permulaan. Al-ida, al-i'adah. Al-i'adah itu apa? Pengembalian atau kebangkitan. Barakallahu fiik. Kita lihat matan di sini. Wa qauluhu ta'ala wallahu ambatakum minal ardi nabata. Tsumma nu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Nah, wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala, ambatakum minal ardi nabata, menumbuhkan kalian dari bumi, dari tanah. Tsumma yu'idukum fiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kalian fiha, ke dalam tanah, wa yukhrijukum, setelah dikembalikan kalian dikeluarkan lagi. Maksudnya apa? Yukhrijukum ikhraja, ya dibangkitkan. Nah, ini ada surah Nuh, di surah Nuh ayat 17 sampai 18. Kita baca di sini syarahnya. Wallahu ambatakum minal ardi hinama khalaqa minha adama. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam minha, dari tanah, dari bumi, tsumma yu'idukum fiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikannya bil mauti, dengan kematian dan kubur, wal kuburi. Wa yukhrijukum ikhraja, dan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kalian. Hadza huwal ba'tsu, dan inilah yang dimaksud dengan hari berbangkit atau apa? Hari kebangkitan. Nah, ya, yukhrajuna, kita bacanya ro-nya di fathah, ya, majhul. Yukhrajuna, mereka dibangkitkan, minal kubur, dari kubur, ya. Wa yasiruna, dan mereka pun berjalan, ilal mahsyar, nanti ke mahsyar. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Ya. Nah, qala fiha tahyawna, di bumi kalian hidup dan di bumi kalian mati. Dan dari bumilah tukhrajun, kalian itu dikeluarkan atau dibangkitkan maksudnya. Tahyawna ala zahriha, ini maksudnya nih. Ya, tahyawna ala zahriha, kalian hidup, kalian hidup ala zahriha, di atas bumi. Wa fiha tamutuna, dan kalian pun meninggal, masuk masuk ke dalam bumi. Wa minha tukhrajuna, dan dari bumi juga kalian itu tukhrajuna, dikeluarkan, lil ba'si,
yaumal qiyamah, untuk dibangkitkan pada hari pada hari kiamat. Lanjut lagi. Hadhihi adilatun. Ini dalil-dalil minal Qur'ani alal ba'thi. Dari Al-Quran. Atas hari berbangkit. Atas hari kebangkitan. Aidon. Juga yujadu dalilun akliyun. Terdapat dalil akli. Dalil yang bisa kita respon dengan akal kita. Walaupun nasnya juga sama-sama dari Al-Quran. Minal Qur'ani nafsih. Dari Al-Quran itu sendiri. Cuman maksudnya di sini agar kita berpikir dan merenung. Terkait firman Allah berikut ini. Wa huwa annalladzi, dan dialah Allah sesungguhnya yang qadara. Dalnya tidak ditasydid ya. Nanti beda arti. Nah, qadara yaqdiru ini fiilnya. Qadara yaqdiru itu artinya apa? Mampu. Kalau nanti dalnya ini ditasydid, qaddara yuqaddiru itu artinya mentakdirkan. Berbeda maknanya ya. Nah, di sini tanpa tasydid dalnya. Biduni tasydid fiddal. Baik. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala alladzi qadara yang maha mampu alal badaah atas permulaannya. Maka begitupun qadirun alal i'adati min bab aula. Ya. Nah, tentu jelas Allah itu qadirun maha mampu. Maha mampu ya untuk mengembalikannya. Lebih-lebih lagi itu min babil aula ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Nah, ini kan jelas ya. Wa lahul matsalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim di surah Ar-Rum ayat 27. Nah, maksudnya apa? Ayat 27 surah Ar-Rum tadi, alladzi qadara 'ala ijadin nasi. Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk apa? Menjadikan manusia itu ada ijadin nasi. Min adamin, dari tidak adanya. Contoh misalkan, saya hari ini, pagi hari ini, 30 tahun yang lalu apakah saya sudah ada? Belum. Ya, 30 tahun yang lalu saya belum ada. Tetapi menjadi ada karena diadakan oleh Allah. Nah, di sini apa? Qadirun. Nah, jelas Allah Maha mampu ala i'adatihim untuk mengembalikan mereka ba'dal mauti setelah kematian. Min babi Allah. Ya, min babi Allah. Min babi aula. Lebih-lebih lagi maksudnya. Ketika Allah mampu mengembalikan mereka setelah kematian. Hadza dalilun sam'iyun aqliyun. Ini adalah dalil sama akli gitu. Meskipun nasnya itu dari Al-Qur'anul Karim ya, disampaikan guna kita bisa berpikir menggunakan nalar logika kita secara sehat dan cerdas. Wa minal adillati 'alal ba'tsi. Nah, ini di antara dalil-dalil atas hari berbangkit atau hari kebangkitan. Nah, ya. Ma yahsulu, yahsulu itu hasala yahsul. Saya lokati dulu. Yahsulu lil ardi jelas ya. Nah, tidaklah yang terjadi ya di bumi ini minal hayati bin nabat, dari kehidupan dengan adanya pertumbuhan ya, an nabat ya, dengan apa tumbuh, dengan tumbuh, dia tumbuh begitu berkembang. Baik, anta taro, engkau melihat, melihat apa? Al ardo. Anta taro al ardo yang maitatan, di mana bumi tersebut kering gersang. Laisa fiha nabatun, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Jardau, nah ya, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, pepohonan jarda. Baik. Thumma, kemudian apa? Innallaha subhanahu wa ta'ala. Kemudian sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha menjadi isimnya inna ya. Mansub. Inna itu kan harfu taukidin wa nasbin. Allah ismu inna. Mansubun wa alamatu nasbihi. Al-fathatu az-zahiratu ala akhirih. Yanzilu, kemudian sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan al-matara. Saiban. Al-matara. Saiban.
matar, hujan. Alaiha, ke bumi. Ya, yanzil. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatur rafihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Atau nanti setelah marfu'un ya litajarudihi anin nasibi wal jazim. Gitu ya. Summa, kemudian anbata yunbitu. Oke, bisa. Anbata yunbitu. Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan an-nabat, tumbuh-tumbuhan alladzi kana yang dulunya itu, yang tadinya sebelumnya itu tumbuhan apa? Hasyiman, kering, maitan, tandus. Atau keduanya sama artinya ya. Kadzalikal ajzam, begitu juga lah ajsamu fil ardi, di bumi, kanat mukhzanatan. Jadi khobarnya si kanat ya. Karena kanat ini isimnya hiya, hiya yang kembali kepada ajsam. Nah, si ajsam itu tadinya adalah mukhzanatan, tersimpan. Ya, mukhzanatan, tersimpan atau dikubur fil ardi, di bumi. Fayanzilullahu alaiha. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan mataran, yaitu hujan yang ke bumi tersebut. Baik ya. Atau ke jasad yang tersimpan tadi. Ajsam ini tumbuh yang bertumbuh begitu. Baik. Tsumma tanbutu al ajsamu ya. Nah, ya. Tanbutu al ajsamu. Ajsam ini fa'ilnya tanbutu ya. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Tanbutu fil mudhari. Bangkit atau tumbuh. Kemudian ajsam itu tumbuh dan bangkit. Fa tatakamalu. Tatakamalu. Sempurna itu ajsam tadi. Thumma tunfakhu fiha. Ditiupkan pada ajsam tadi al-arwahu. Al-wahu naibul fa'il tunfakh ya. Fa antum tarawunal arda. Maka kalian pun melihat bumi kaifa takunu qahilatan. Ya bagaimana bumi yang tadinya itu qahilah, yang tadinya apa namanya? Dan tandus. Tsumma tahya, kemudian hidup di mana bata fiha, dengan apa yang tumbuh padanya. Nah, kita lihat lagi berikutnya. Allah Jalla wa Ala huwallazi yuhyi al-ardo ba'da mautiha. Ya jelas Allah Jalla wa Ala lah yang yuhyi, yang menghidupkan al-ardo, bumi, ba'da mautiha. Nah, ya, tanah gitu. Ajsam tadi yang tersimpan ba'da mautiha, setelah matinya. Wa min ayatihi. Nah, ini dalilnya lagi surah Fussilat ayat 39. Wa min ayatihi annaka tara al-ardo khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat warabat. Innalladzi ahya. Sesungguhnya Allah, dialah Allah yang apa? Ahya, yang menghidupkannya. La muhyil mauta. Innahu ala kulli syai'in qadir. Allah atas mampu segala sesuatu. Falladzi qadara ala ihya'il ardi. Nah, maka yang mampu untuk menghidupkan bumi ba'da mautiyah, setelah matinya, qadirun ala ihya'il ajsam. Tentu lebih mampu lagi, lebih-lebih lagi untuk menghidupkan ajsam ba'da mautiha, setelah matinya. Li'annal kulla, karena semua itu apa? Ahya'un ba'dal maut, akan hidup setelah kematian. Wa minal adillati 'alal ba'tsi, dan di antara dalil-dalil atas hari berbangkit, hari kebangkitan, annahu, bahwasanya laulam yakun hunaka ba'tsun. Nah, ini sedikit nalar logika yang bagus diberikan oleh Syekh di sini tentunya. Kita baca di sini ya. Anahu, bahwasanya jikalau tidak ada hari kebangkitan, ya, lalazima, maka pastilah
ayyakuna khalqun nasi abatha. Penciptaan manusia sia-sia dong. Ya kan? Kalau tidak ada hari kebangkitan, tidak ada kehidupan pasca kematian, maka penciptaan manusia di muka bumi ini oleh Allah SWT sia-sia. Namun bertentangan dengan dalil. Nah, ya, bertentangan dengan dalil. Banyak dalil yang mengatakan bahwasanya Allah menciptakan makhluk, ya, termasuk manusia, itu tidaklah sia-sia. Karena nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Haitsu innahum ya'ishuna minhum. Nah, ini perhatikan. Di mana sesungguhnya mereka itu yang hidup, yang isyuna, ada di antara mereka yang taat, yang muti, al-muttaqi, yang bertakwa, al-mu'minu billah wa rusuli, dan juga beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, di antara mereka, di antara orang-orang yang hidup itu juga ada kafirun, kafir, al-kafir, dan juga mulhid, yang ateis atau sok-sokan jadi ateis, gitu. Wa zindiq, ya orang-orang zindiq, al-jabbar, orang yang sombong, al-mutakabbir, wal asi, orang-orang yang meninggi, dan juga al-asi, orang yang bermaksiat. Nah, kulhum ya isuna summa yamutuna, semuanya apa? Meninggal. Ya, semuanya hidup kemudian apa? Meninggal, ya mutuna. Duna an yanala hadzal mu'minu syai'an. Nah, orang mukmin ini kalau penciptaannya sia-sia, berarti dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, kalau misalkan ini tadi nggak ada hari kebangkitan nih, nggak dapat apa-apa min jazaihi, dari balasannya. Au yanala hadzal kafir. Nah, orang-orang kafir yang hidup sekarang kalau dia langsung mati plok dan tidak ada hari kebangkitan, berarti nggak dibalas, penciptaannya sia-sia begitu. Ya dia nggak mendapatkan balasannya begitu. Hadzal zindik, dan juga zindik juga, wahadzal mulhid begitu pun juga, ya. Wahadzal taghiyah. Nah, wahadzal taghiyah al mutajabbiru. Nah, ini taghiyah al mutajabbir ini apa? Orang yang sombong. Begitu. Ala nasi duna ayyana la jazaahu, ya. Ini jazaahu maf'ul bih. Ayyana lah dia tidak tanpa mendapatkan balasannya. Ini kesimpulannya nih, ya. Kesimpulan setelah ini kita lihat. Iya. Nah, fahal yaliku billah, maka apakah sesuai billahi dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dia itu an yatsruka an-nasa, meninggalkan atau membiarkan manusia hakadha, seperti ini, duna an yujazia ahlal imani bi imanihim, tanpa membalas, ya, orang-orang yang beriman dengan keimanan mereka, wa ahlal ahlal ihsani, dan juga orang-orang yang berbuat baik, bi ihsanihim, dengan kebaikan mereka, wa ahlal ijrami wal kufri bi ijramihim wa kufrihim, dan juga orang-orang kafir dan orang-orang pelaku maksiat dengan kekafiran mereka dan kemaksiatan mereka. Apakah sesuai? Hmm? Hadza la yaliku bihikmatillah. Ini tidak sesuai dengan kebijaksanaannya Allah. Dengan hikmah Allah tidaklah sesuai. Walihada qala. Karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Hmm. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Ya. Nah, di situ Allah akan membalas liyajziyalladzina asa'u, ya, yang berbuat keburukan atau kerusakan bima amilu, terhadap apa yang telah mereka lakukan. Wa yajziyalladzina ahsanu bil husna, tentunya juga Allah akan membalas orang-orang yang
berbuat baik ya dengan kebaikan pula. Al jaza'u min jinsil amal. Al jaza'ul ihsani ila ihsan. Ya. Hadza la yakunu illa fi yaumil qiyamah. Nah, ini tidaklah terjadi kecuali pada hari kiamat nanti balasannya didapat. Wa kadzalika fi qaulihi subhanahu, begitu juga pada firman Allah Subhanahu wa taala, am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus solihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Nah, apakah ya hasiba ya di kamu mengira orang-orang yang ijtarahu as-sayyi'at yang berbuat buruk kami jadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu sama ya enggak dong. Ti- Tidak. Wa qala subhanahu wa ta'ala di surat Shad ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidin fil ardi. Ya. Apakah kami menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu seperti orang-orang yang merusak, orang-orang maksiat, orang-orang berbuat buruk di bumi? Ya, am naj'alul muttaqina kal fujjar? Dan apakah kami jadikan orang yang bertakwa itu seperti orang-orang fajir, orang-orang yang bermaksiat? Tentu jawabannya tidak. Allah ini kan maha adil. Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mu'minun ayat 115, Afahasibtum, apakah kalian menyangka annama khalaqnakum abatha, bahwasanya kami menciptakan kalian itu sia-sia, wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwasanya kalian tidak dikembalikan kepada kami. Nah, ini kan istifhamnya ingkari. Ya, tentu tidak. Wa qala ta'ala ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Orang-orang mengira dibiarkan begitu saja. Alam yakun nutfatan min mani yumna, thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa, faja'ala minhu zawjaini adz-dzakara wal untha, alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Di surah Al-Qiyamah ini bagus sekali ayat 36 sampai 40. Ya. Nah, di sini wa radda 'alal kafir. Ya. Allah Subhanahu wa taala radda, membantah orang-orang kafir. Alladzi qala, yang mereka mengatakan man yuhyil 'azama wa hiya ramim. Siapa yang menghidupkan izam, ya, tulang benulang, bi qaulihi, dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, kul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin alim. Ya. Alladzi ja'ala lakum minasy syajari al-akhdar naran fa idza antum minhu tuqitun. Asy-syajar, nah dialah yang telah menjadikan untuk kalian minas syajar al-akhdar, dari pohon hijau, naran, menjadi api, fa idza antum minhu tuqidun, ya, apabila kalian nyalakan darinya. Di sini dijelaskan alladzi qadara ala ikhrajin nar. Dialah yang mampu untuk mengeluarkan api yang membakar, al-muhriqah, al-muhriqah minasyajaril akhdar, dari pohon yang hijau tadi, ar-ratab, yang terikat, yang basah, alladzi qadara, nah yang mana dia pun Allah Subhanahu wa taala mampu ala hadza, atas hal ini, ya, ala yaqdiru ala ihya'il amwat. Apakah tidak mampu Allah untuk menghidupkan yang mati? Jelas jawabannya adalah mampu, ya. Wa min adillatil ba'tsi, dan di antara dalil-dalil ya, hari kebangkitan, al istidlalu, pendalilan, ya. Al istidlalu bi khalqis samawati wal ardi, ini pendalilannya dengan apa? Terkait penciptaan langit dan bumi. Falladzi khalaqa hadzihil makhluqat, maka yang menciptakan makhluk-makhluk ini, hal ailah, yang besar, al azimah, yang agung, al kabirah juga, nah qadirun ala ayyu'idal insan, dan lebih mampu lagi tentunya Allah untuk mengembalikan manusia.
Li'annal qadira, karena yang mampu ala syai' al-azim, karena yang mampu atas sesuatu yang besar, yaqdiru ala madunahu min babi Allah. Ya, min babi aula. Mampu juga atas selainnya, lebih-lebih lagi. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum." Bala wa huwal khallaqul alim. Nah, ini pakai sighah mubalaghah. Nah, dialah Allah yang Maha Pencipta, Al-Alim, lagi mengetahui. Qala ta'ala, Allah Subhanahu berfirman di surah Ghafir ayat 57, la khalaqus samawati wal ardi akbar, ya, min khalqin nas. Ya, itu lebih besar tuh. Langit dan bumi itu adalah yang paling besar min khalqin nas, dari penciptaan manusia, walakinna aktsara nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan dari manusia nggak tahu itu, ya. Terakhir. Fahadhihi adilatul ba'thi. Ini merupakan dalil-dalil hari kebangkitan, allati tusbitu. Nah, allati tusbitu, yang menetapkan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, yab'atsu, akan membangkitkan man fil kubur, siapapun yang ada di kubur. Wa annahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pun yujazi, akan membalas kulla amilin bi amalihi, akan membalas setiap orang yang beramal dengan amalannya. In khairan fa khair, kalau baik amalannya maka akan dibalas kebaikan. Wa in syarran, kalau keburukan, ya fasyar, maka akan dibalas dengan keburukan. Nah, ya. Maka di sini bagus sekali, ya. Fal yakfur, fal yakfuril kafir, maka silakanlah orang-orang kafir itu kufur. Wal yafsuk, wal yafsukil fasik, dan berfasik-fasiklah kalian wahai orang fasik, begitu. Wazindik wal mulhid, nah terserah kalian lakukan apapun itu. Nah, tapi apa? Fa inna amamahu, nah, ya, sesungguhnya di depannya itu terdapat kebangkitan, wal nusyura wal jaza wal hisab, balasan dan juga perhitungan. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya dimintai pertanggungjawaban. Oke. Amal mukmin al-muttaqi, adapun orang beriman lagi bertakwa, alladzi ya'budullaha, yang dia beribadah kepada Allah, wa yataqarrabu ilallah, dan selalu mendekatkan dirinya kepada Allah, ya. Fa inna amalahu, maka sesungguhnya amalannya itu apa? Tidak akan disia-siakan, lan yadhi'a. Fa inna hunaka, karena sesungguhnya di sana terdapat apa? Janji, janji mau'idan yuwaffihillahu fihi amalahu, yang Allah akan penuhi janji tersebut terkait amalannya tadi berupa kebaikan. Wa yudha'ifu lahu ajrahu, dan Allah akan melipat gandakan, dan Allah akan melipat gandakan, ya, pahala baginya. Wa yu'tihi ma lam yaqa' fi zannihi wa husbanihi, dan Allah pun akan memberikan apa yang belum pernah dia kira-kirakan, apa yang belum pernah dia pikirkan, ya. Ya, di dalam apa? Persangkaan dan perhitungannya. Barakallahu fiikum. Kita cukupkan temuan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita terhadap hari kebangkitan dan adanya proses ini nantinya pasca kematian. Tatkala kita dimasukkan ke dalam kubur di bulan suci Ramadan ini, semoga ini menjadi renungan kita untuk terus berpacu dalam amalan, terlebih lagi di 10 hari terakhir ini. Dan tepat hari ini nanti malam adalah malam ganjil, malam yang ke-29. Barakallahu fikum. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk pembahasan al-hisab wal mizan, yaitu hari perhitungan dan ya namanya ditimbang amalan itu.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ilmina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.